Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo pemirsa semuanya, sahabat Eljon dimanapun Anda berada, jumpa lagi dalam program Community Update. Bersama saya Bagas yang akan memandu acara ke depan. Di episode Community Update kali ini spesial 50 tahun Eljon Indonesia. Nah pemirsa semua, hari ini Bagas tidak sendirian, tentunya Bagas juga ditemani rekan Bagas. Hari ini ada... Kali ini dengan saya Laura, Putri Pariwisata Indonesia 2021. Nah pemirsa semua, hari ini langsung hadir bersama kita CEO dan founder dari Eljon Indonesia. Di sini ada Bapak Martinus Joni Sugiarto. Halo Pak Joni, apa kabar? Halo, baik aja Bagas. Luar biasa, Bapak kita ucapkan selamat ulang tahun untuk Eljon Indonesia yang ke-50 tahun. Luar biasa Terima sekali. kasih. Baik, selamat ya Pak Joni. Terima kasih Laura. Nah sebelum kita memulai talk show kita pada hari ini nih Pak Joni, boleh nggak sih Pak Joni ceritain sedikit bagaimana perasaan Bapak pada hari yang ke-50 Eljon Indonesia saat ini? Perasaan saya itu sering-sering kalau saya talk show Bagas jadi host, saya jadi co-host. Oh. Sekarang saya malah diwawancarain Bagas Asik. sama Laura. Gimana itu? Hari ini spesial, Laura. Oh, tapi karena hari ini spesial ya. Nah, ada yang Betul berbeda sekali. di hari ini. Oke, jadi perjalanan dari tahun 72, tanggal 10 Mei itu pertama kali saya terjun ke dunia media. Jadi waktu itu bikin Radio Eljon dari Palembang. Nah, perjalanan sampai hari ini. Sehingga hari ini kita ulang tahun ke-50 dari grupnya media di bawah naungan Eljon Indonesia, divisi Eljon Media. Saya sangat senang sekali karena merasa kerjaan media itu cocok dengan saya. Akhirnya saya cukup fokus. Saya cukup fokus di dalam media. Walaupun ada bisnis-bisnis lain, tapi sehari-hari saya lebih suka menggelutin media. Gitu Bagas. Luar biasa Luar sekali biasa. Laura. Pak Joni 50 tahun bukan waktu yang singkat Eljon Indonesia berdiri. Pak Joni mungkin ada pengalaman-pengalaman yang selalu diingat dalam karir Eljon Indonesia selama 50 tahun berdiri, dan bagaimana nih Pak Joni melewati rintangan-rintangan selama 50 tahun hingga berdiri saat ini? Sebagai orang media, ada yang saya harus bersyukur. Karena zaman dulu saya masih ingat banget, media-media itu selalu disensor oleh yang berwajib. Betul. Jadi apa yang mau kita siarkan, apa yang mau kita tulis, saya masih ingat sekian kali gitu. Pada saat besok harus terbit, malam ini tahu-tahu ada berita yang harus disensor, berita yang tidak boleh naik. Akhirnya ya kita mencari berita apa saja, tetapi terpaksa mempostingkan itu di halaman pertama. Yang tadinya berita pertama gitu, akhirnya hanya foto yang tidak relevan gitu loh. Tapi nggak ada jalan keluar, kalau nggak total itu black out halaman itu. Nah itu dinamika pada saat itu. Jadi kontrol terhadap media sangat ketat. Sehingga saya merasa sangat bersyukur bahwa pemerintah setelah itu sangat demokrasi. Jadi selama you bisa mempertanggungjawabkan, silakan you mau ngomong apa gitu. Nah itu saya pikir sebuah perkembangan yang patut kita syukuri. Tetapi melihat ke depannya, saya muncul kekhawatiran baru. Kekhawatiran baru itu adalah dengan begitu gencarnya berita-berita di sosmed yang dibuat bukan oleh perusahaan tapi oleh individu-individu orang. Nah, mereka tidak punya background sebagai orang media, tidak punya background sebagai jurnalis, sehingga mereka ya pengen ngomong apa ya ngomong, masalah salah nanti ya minta maaf gitu. Begitu banyak sosmed yang bercerita tentang ketidakbenaran karena diceritain berulang-ulang. Akhirnya masyarakat akan menerima itu seolah-olah itu sebuah kebenaran. Wah, ini akan membuat menurut saya banyak masyarakat menjadi tidak percaya kepada media. Ini bahaya sekali nih. Ya, bahaya sekali. Nah, saya berharap saya nggak tahu dah ini siapa yang punya kewenangan yang harus membenahin ini.
Karena tidak hanya di negara kita, saya pikir fenomena seperti ini, kondisi seperti ini terjadi di seluruh dunia. Bahkan kita lihat perang dua negara ya antara Rusia dengan Ukraina, begitu banyak pihak yang membuat berita-berita yang begitu kita ketemukan dua berita, satu ngomong A, satu ngomong B, sama sekali nggak nyambung gitu. Jadi masing-masing seenaknya sendiri ngomong, yang fan-nya sini ngomong ini, yang fan-nya sana, sehingga kita tuh jadi bingung. Kebenaran di mana sih? Berita yang benar itu yang mana gitu? Kita jadi nggak dapet gitu. Nah, ini kan sebuah fenomena yang menurut saya sangat berbahaya. Ini yang harus disikapin ke depannya, harus dicarikan way out-nya. Jangan sampai masyarakat menjadi korban dari berbagai media yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Luar biasa. Itu betul sekali, setuju sekali. Terima kasih Pak Joni. Karena memang sekarang tidak ada batasan lagi untuk memposting sesuatu. Kembali Betul. ke kita harus bisa memilih ya Laura Iya, ya, benar banget. sumber berita yang paling benar. Tentu Salah satunya saja. di Eljon Media. Salah satu di Eljon Media yang selalu mungkin apa yang disampaikan sudah dicek dulu ya Pak Joni ya. Betul. Jadi dapat dipercaya oleh masyarakat, karena sebagai masyarakat sendiri tentunya ketika mendengar berita ya wajar saja jika mereka langsung percaya ya. Tidak semua masyarakat yang mampu memilah mana yang benar dan yang tidak. Namun tentu saja kita sebagai tim media harus memberikan informasi yang benar kepada masyarakat. Seperti di Eljon Indonesia tentunya. Betul, Laura. Jadi kuncinya bagaimana mencerdaskan bangsa. Jadi semua media harus punya misi seperti itu. Bagaimana mencerdaskan lewat berita-berita. Bagaimana caranya menyajikan berita-berita yang benar, yang mendidik, ya kan, menghibur. Jangan membuat masyarakat jadi bingung, jangan dicekokin berita-berita yang tidak benar. Ya. Betul Luar sekali. biasa. Nah Pak Joni, selain Eljon Media nih Pak, di Eljon Indonesia sendiri boleh di-sharing nih Pak, ada unit kerja apa saja nih Pak? Iya, setelah dari media saya masuk ke bisnis pariwisata. Dari pariwisata kan berkembang, di situ ada tour and travel. Terus ada berkembang menjadi taman-taman wisata, berkembang lagi ke resort hotel, ya. Berkembang lagi ke bidang bisnis kesehatan. Nah, tetapi karena jiwa saya ada di media, ya saya sehari-hari lebih suka untuk memikirkan media ini gimana dikerjakan secara benar gitu. Gimana caranya kita tiap hari bisa memberikan berita-berita yang benar kepada masyarakat agar masyarakat tidak bingung oleh banyaknya berita-berita yang tidak benar. Itu saya pikir sebuah proses yang sedang dialamin oleh tidak hanya Indonesia tapi oleh seluruh negara di dunia. Begitu gampangnya seperti kata Bagas tadi, Laura. Begitu gampangnya setiap orang bisa membuat sosmed, setiap orang bisa memposting sesuatu. Nah, kalau yang dia posting ini tidak benar, yang dia posting ini adalah sesuatu fitnah atau sesuatu yang mengadu domba sekelompok orang dengan kelompok yang lain, nanti seperti kata Laura, masyarakat begitu gampang mempercayai, ya udah tawuran mereka. Nah, ini kan perbuatan hanya di ujung jempol aja, hanya mencet-mencet, tetapi bisa mengarahkan orang menjadi chaos kan. Ini kan berbahaya sekali. Nah, hal-hal seperti itulah di media itu harus, menurut saya harus ada tindakan-tindakan dari pemerintah. Jadi jangan sampai setelah kejadian baru diatasi. Tapi orang-orang penggiat media sosial ini mungkin ada katakanlah kayak penyuluhan dari pakar-pakarnya, pakar jurnalis, pakar komunikasi yang bisa membuat mereka itu ngerti gitu loh. Wah, kalau gua ngomong kayak begini gua ngadu domba nih. Nah, kalau saya berbuat begini akibatnya jelek nih. Gimana kalau orang tuh tawuran sampai ada yang meninggal? Mana rasa tanggung jawab saya? Mana hati nurani saya? Nah, itu kan dia harus dibuat sadar sehingga tidak seenaknya ya membuat kegaduhan yang ya
zaman sekarang kayaknya simple banget gitu loh, hanya di ujung jempol aja, modalnya hanya sebuah handphone kan, mereka bisa berbuat banyak di sosmed. Nah ini yang menurut saya sangat berbahaya. Ini menjadi kekhawatiran saya ke masa depan ini, mau jadi apa kita? Betul sekali. Keren banget Luar ya biasa Bagas. sekali. Semoga semua orang di dunia ini pemikirannya seperti Pak Joni ya. Betul. Dan tentunya juga dari Pak Joni juga kita masyarakat bisa berpikir juga. Iya, benar. Karena dari berita-beritanya seperti yang Pak Joni sampaikan mencerdaskan masyarakat kan Laura, mengedukasi. Jadi kita bisa mempelajari juga dari berita-berita yang disampaikan, mana yang bisa kita percaya dan mana yang benar gitu ya Laura. Bener banget Benar Bagas. sekali. Nah Pak Joni, kalau boleh tahu, ini di balik nama Eljon Indonesia sendiri, apakah ada makna tersendiri dari nama Eljon ini, atau apa yang menginspirasi Pak Joni membuat namanya menjadi Eljon Indonesia, begitu Pak? Oke, kalau saya membuat sebuah perusahaan dengan nama yang saya ambil entah dari mana gitu ya, saya cuma khawatir nanti akan ketemu dengan orang lain yang membuat yang sama. Nah, jadi saya dapat pengetahuan katanya L itu adalah sama dengan all, ya semuanya gitu loh. Atau L itu adalah sesuatu yang diberkati, sesuatu yang diberkati. Maka nama saya Joni, jadi saya bikinlah Eljon. Sesimpel itu sebenarnya. Simple, kita berharap Eljon artinya apa yang dilakukan oleh Joni semoga diberkatin oleh Tuhan. Biasa. Itu sebenarnya pendekatannya. Luar biasa. Ya. Coba Bagas lihat logo Eljon. Logo E-nya itu tidak menghadap ke samping, Iya. tapi ngadepnya ke atas, Ke atas. menadah. Terus dia duduk di atas sebuah garis gitu ya. Artinya apa? Saya pengen mengatakan sehebat apapun kita boleh bercita-cita, kita boleh bermimpi, kita boleh mengerjakan. Ujung-ujungnya kan kita berharap ridho dari Tuhan. Kalau Tuhan tidak mengizinkan, ya Tuhan tidak merestuin, apapun perbuatan kita akan kembali ke nol gitu. Jadi kita selalu harus berharap, kita menadahkan tangan ke langit gitu. Jadi ke Tuhan itu kita mohon ridhonya Tuhan. Luar biasa. Sesimpel itu sebenarnya. Simple tapi Sesimpel luar itu, biasa ya. tapi itu sepertinya salah satu kunci Iya, Laura kunci. hingga Eljon Indonesia bisa berdiri sejauh ini 50 tahun. Karena memang Pak Joni selalu menyertakan Tuhan di dalam bisnisnya. Luar biasa. Luar biasa. Pantas ya, nggak diragukan lagi berarti. Iya dong. Nah Pak Joni, selain rintangan dalam menjalankan bisnisnya 50 tahun, kita juga ingin tahu nih Pak Joni, sahabat Eljon juga, pemirsa di rumah ingin tahu apa saja nih yang telah dicapai oleh Eljon Indonesia nih Pak, atau mungkin dari Eljon Medianya juga. Iya, kalau media dari satu radio, sekarang kita menjadi beberapa radio. Terus berkembang lagi ke media-media lain, seperti ada portal berita, ada podcast, ada majalah. Itu majalah Travel Club sudah 30 sekian tahun loh. Wow. Ya, artinya saya tetap konsisten. Kalau saya sudah mengatakan saya senang di media, saya akan kerjakan di media. Walaupun tidak menjadi besar banget gitu, tetapi terintegrasi menjadi sebuah media kecil yang semuanya ada. Nah, dan kami juga selalu, karena kecil, kami selalu mengatakan satu berita di semua media. Jadi kalau ada orang yang beritanya kita naikkan di satu media, ini media lain langsung ikut. Jadi beritanya itu bisa keluar di portal berita, bisa keluar di majalah, bisa keluar di radio, bisa dikemas menjadi podcast, bisa menjadi materi siaran Eljon TV gitu loh. Satu berita itu bisa di semua media. Nah, itu yang kita pengen didorong menjadi sebuah keunggulan kita dibandingin media-media lain. Wah, lengkap Laura. Paket komplit. Ya, dan selain medianya berbahasa Indonesia, di Eljon juga Laura ada bahasa Mandarinnya juga ya, Betul, Pak, ya? betul. Jadi saya melihat bahwa perkembangan dari Tiongkok itu kan ekonominya sekarang nomor 2 terbesar di dunia. Kedepannya, menurut McKinsey, sebuah konsultan besar dari Amerika, bahwa Tiongkok akan menjadi juara nomor 1. Dia akan menjadi nomor 1
dengan ekonomi yang size-nya begitu besar, dengan masyarakatnya yang 1,4 miliar menuju ke 1,5 miliar, orangnya begitu besar, ekonomi menjadi satu, maka saya yakin the second language-nya nanti, bahasa kedua itu bukan lagi Inggris, bahasa kedua itu adalah Mandarin. Jadi kalau kita lihat di mana-mana sekarang, begitu banyak orang belajar bahasa Mandarin. Kenapa? Karena Anda akan berdagang dengan orang-orang yang berbahasa Mandarin. Kalau dulu kenapa kita bahasa Inggris? Karena Inggris itu menjajah begitu banyak negara, begitu banyak negara persemakmuran yang berada di dalam itu. Ya, kita mau tidak mau, kita mau berbisnis dengan mereka, kita belajar bahasa mereka. Nah, kedepannya kekuatan itu ada di China, ada di Tiongkok. Karena begitu gedenya size ekonominya dan begitu banyaknya orang, bisa 1,5 miliar orang, ya kita mau dagang nggak dengan mereka? Ya kita mau dagang mereka, ya kita belajarlah bahasa mereka, kita belajar budaya mereka. Yang bagus buat Indonesia kita ambil, yang tidak bagus jangan kita ambil. Yang bisa aja kan dengan budaya-budaya mereka yang tidak cocok dengan kita. Kita harus mempertahankan budaya Indonesianya, ya kan? Tapi karena kita perlu bisnis ya kita belajar bahasanya gitu loh. Nah, kita belajar budayanya hanya sekedar untuk menghormatin dia, supaya kita tahu budaya dia seperti apa, kita hormatin aja. Nah, dengan demikian mereka juga akan menghormatin budaya kita kan. Luar biasa ya, berarti orang sukses itu seperti itu ya Bagas ya, mempertimbangkan dengan keadaan lingkungan dan masa depan, jadi Betul. tahu apa yang harus dilakukan. Luar biasa Pak Joni. Terima kasih Laura. Nanti kita juga harus belajar bahasa Mandarin. Betul. Dan Mbak, berita-berita Mandarin yang dari Eljon Media sendiri, Pak Joni tertuangnya dalam bentuk tabloid ya Pak ya? Jadi di Mandarin itu kita ada radio yang 24 jam Mandarin. Terus kita ada program-program Mandarin di Eljon TV. Terus kita ada tabloid 30 halaman yang terbit setiap minggu, setiap hari Jumat. Kita terbit tabloid. Terus kita ada lagi portal berita yang setiap hari kita naikkan berita-berita. Terus kita ada majalah yang terbit setiap bulan. Setiap bulan kita terbit. Nah, dengan begitu Mandarin, divisi Mandarin walaupun tidak besar, tapi yang paling komplit se-Indonesia. Wow, keren sekali. Paling Nah, Pak komplit. Joni tadi sudah sharing ya Laura ya, banyak sekali berita-berita kita dapatkan. Nih Pak Joni, sahabat Eljon, pemirsa di rumah juga yang ingin mendapatkan berita Mandarin, radio juga, dari mana nih Pak kita bisa dengarkan atau bisa kita download nih Pak? Yang paling simple itu adalah ketik di pencarian aplikasi Eljon Media. Wah. Nah, kita ada aplikasinya. Jadi dengan Eljon Media itu begitu dia download satu aplikasi Eljon Media, di dalam aplikasi itu semua media Eljon ada. Wah. Jadi dia bisa menonton acara Eljon TV, bisa lihat berita setiap hari, bisa ngikutin majalah, bisa sambil kerja denger radio. Radio ada pilihan lagu-lagu Indonesia atau lagu Mandarin ya. Jadi sambil kerja mereka bisa mendapatkan hiburan, sambil di hotel mereka bisa mendapatkan hiburan. Ya kan sekarang kita sudah bergeser lebih banyak ke media digital kan. Jadi dia mau baca majalah cukup aja dengan satu aplikasi Eljon Media dia sudah bisa dapat majalah di situ. Gitu. Apalagi seperti Bagas yang base-nya itu adalah seorang pageant. Kita punya buku-buku pageant. Wow. Ya. Betul sekali, dan itu sahabat Eljon bisa langsung download di App Store dan Play Store juga ya Pak Joni. Betul. Satu aplikasi bisa dibawa kemana aja lah, orang nggak in. perlu bawa majalahnya langsung. Iya. Satu perangkat bisa didengarkan di mana saja. Praktis Nah, dan simple ya. Betul, sahabat Eljon juga boleh nih kalau mau langsung download, scan QR code yang ada di layarnya sahabat Eljon sekarang. Bisa langsung muncul Eljon Media, Laura. Sesimpel itu ya Bagas ya, Betul. tapi luar biasa. Tapi tadi kata Laura, katanya kalau ada orang yang mendownload terus kirim buktinya ke Laura pada hari ulang tahun 10 Mei ini, Laura mau kasih hadiah. Wow. Wah. Hadiahnya 1 tumbler ya. Iya boleh. Oh, jadi
Sahabat Eljon, wah langsung dapat hadiah ya. Iya, Pak Joni luar luar biasa. biasa. Laura udah siapin hadiah. Betul. Dari Pak Joni padahal 5 atau sebenarnya. 10? Berapa, 10 Laura. 10 Oke, Kita ya. siapkan 10. 10. Oke, kita Tepat siapkan 10. Spesial ulang tahun Eljon Indonesia yang ke-50. Jadi sahabat Eljon boleh langsung, mumpung masih ada QR code-nya di layarnya sahabat Eljon sekarang, langsung Langsung di-scan, di-scan. download sekarang, tunjukkan buktinya ke kita, langsung kita kirimkan hadiah ya. Tumbler Laura. ya. Wih, keren. Spesial dari Pak Joni, tumbler Eljon TV. Tumblernya keren loh, Pak Gas. Betul sekali. Luar biasa. Tuh, coba tunjukin tumblernya. Oh iya ini. Nah, Nah. keren nggak itu? Wah, siapa yang mau? Ayo buruan, jadi langsung scan aja sekarang di layarnya sahabat Eljon, langsung download. Tadi sudah disampaikan Pak Joni, satu berita di semua media lengkap, satu aplikasi ya Pak Joni ya. Betul. Oke. Ayo, sekali lagi sahabat Eljon yang ingin dapatkan tumbler ini, sekarang juga scan QR kodenya dan juga lampirkan buktinya pada kita ya Pak Gas ya, dan akan mendapatkan tumbler ini yang praktis dibawa kemana aja. Benar begitu Pak? Ya, Jadi bisa, kontak personnya PIC-nya Laura kan? oh iya. Betul. Nanti Boleh. melalui Laura, dan boleh kalau sudah download sahabat Eljon langsung kirim buktinya di direct message Instagram eljon.tv. Yes. Nah, Oke, nanti ada 10 tumbler spesial akan ada Laura. 10 Kamu mau tumbler nggak? spesial. Mau dong, aku nanti langsung juga. boleh. Oh nggak boleh Oh, ya? nggak boleh, wah nggak boleh Pak. Ada aku bawa belang yang ini aja. Nggak boleh jeruk, makan jeruk. Kita berbagi ya Pak Joni Iya, ya, dengan benar-benar. pemirsa di rumah. Laura sudah pastinya udah punya nih Udah aplikasinya. Hadiah ini khusus buat penonton Eljon TV hari ini ya. Betul. Ya. Yang spesial beruntung pada hari ini. Oke, terima kasih banyak Pak Joni, Laura. Seru banget kita Seru hari banget. ini dapat inspirasi dan pelajaran baru nih tentang Eljon Indonesia yang berdiri 50 tahun Wow. hingga kuat saat ini. Benar-benar luar sekali. biasa. Terima kasih Pak Joni. Oke, sama-sama. Sahabat Eljon yang dimanapun Anda berada, itulah tadi perbincangan dengan Pak Martinus Dini Sugierto yang merupakan CEO dan founder dari Eljon Indonesia. Harapan kita semoga Eljon Indonesia terus maju dan terus menginspirasi semua masyarakat di Indonesia. Terima kasih telah menyaksikan Community Update hari ini dengan saya Laura, Putri Pariwisata Indonesia 2021. Dan saya Bagas, Putra Kopi Indonesia 2019. Terus saksikan Eljon TV dan tetap di Eljon TV. Ade Tirek makan pepaye. Jangan lupa like ya.